lambang tubuh Kristus. Begitu, anggur sebagai lambang darah Kristus. Bukan berarti itu adalah tubuh Kristus betul kita gigit begitu, kita kanibal namanya. Seperti itu. Tapi Bang, hal-hal seperti itu kalau dia mau mengatakan itu tubuh Kristus, maksudnya sebagai lambang, itu menurut saya ya masih bisa ditolerir lah. Itu tidak terlalu ini. Tetapi kalau sudah seperti ini Bang yang saya maksud, nyembah-nyembah patung, katanya perintah Tuhan, nah itu sudah nggak bisa ditolerir. Gitu, Bang. Nah yang menjadi persoalan kan, yang menjadi persoalan adalah perjamuan kudus itu penyembahan katanya. Perjamuan kudus itu adalah salah satu ritual yang kita lakukan untuk mengingat. Begitu. Nah, yang menjadi masalah itu penyembahan. Perjamuan kudus itu adalah penyembahan. Ya, tapi hal-hal seperti itu masih inilah Bang, masih bisa kita maklumi lah. Itu artinya penilaian-penilaian yang masih bisa ditolerir begitu Bang. Yang nggak bisa ditolerir ini yang seperti ini. Seperti itu Bang. Oke, mungkin kita kasih kesempatan dulu Bang. Sebatas itu aja. Terima kasih. Mantap. Sama-sama Bang. Sama-sama. Saya turunkan Bang ya. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama Bang. Sama-sama. Salam. Yuk silakan yuk. Mungkin ya kepada teman-teman yang masih membela-bela penyembahan atau doa kepada patung-patung santo, kepada patung Maria, kepada patungnya A, B, C, D, laki-laki, perempuan, silakan. Nampak-nampaknya mudah-mudahan ya kita berharap bahwa banyak di antara mereka yang terpanggil untuk meninggalkan hal-hal seperti itu. Ya puji Tuhan teman-teman ya, puji Tuhan. Ingat sekali lagi teman-teman ya, saya katakan bahwa kalau ada yang bertentangan dengan Alkitab yang sifatnya itu udah jelas terang begitu ya, maka itu kita harus luruskan. Karena di dalam Alkitab dikatakan jikalau ada orang yang bersalah tetapi tidak Anda peringatkan, Anda tidak memberikan peringatan dan dia mati di dalam dosanya, dalam kesalahannya itu, maka dia mati dalam dosanya, tetapi kita itu ikut mempertanggungjawabkan. Kita dituntut pertanggungjawabannya. Tetapi jikalau ada orang yang bersalah, tetapi kita tegur mereka, tetapi dia tetap tidak mau, dia tetap melakukan kesalahannya, ia akan mati dalam dosanya itu, mati dalam kesalahannya itu, tetapi kita lepas daripada tanggung jawab. Jadi siapapun ya, kepada siapapun yang melakukan fitnahan bahwasanya Alkitab menyuruh menyembah patung Maria, bertobat kalian, bertobat. Ya, silakan. Yuk. Mario Trinta, silakan Mario Trinta. Shalom Bang, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Shalom Bang. Silakan Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan kamera nyala dulu Bang. Salam. Salam Bang. Bang Mario, Abang Kristen? Ya, saya Kristen Katolik dari Timor Leste. Baik. Ya. Baik Bang, seperti isu yang kita bahas, apakah Abang setuju bahwasanya Alkitab mengajarkan berdoa kepada patung Maria? Ya, bagi saya adalah agama. Bukan bagi itu, Abang Bang, sebentar Bang. Saya tidak tanya bagi Abang. Saya tanya apakah Alkitab mengajarkan berdoa kepada patung Maria? Ya, karena kamu belajar Alkitab menurut tradisimu sendiri dalam Protestan. Kalau saya belajar agama Katolik, Alkitab saya di dalam tradisi Katolik. Sehingga bagi saya tahu dan saya juga menghargai tradisimu dan mohon kamu juga harus pahami tradisi saya. Baik, ini seperti tawaran orang-orang Quraisy ketika kepada sang baginda Nabi ya, ketika mari kita sama-sama saling menyembah Tuhan kita. Baik, gini. Ya. Yang saya tanyakan kepada Anda, adakah sebentar, saya tanya dulu kitab suci kalian. Kalian kitab sucinya ada? Ada punya kitab suci? Ya, saya pakai kitab suci itu
seperti saya berdoa dalam hati saya dan Bukan Bang, saya saya tanya dulu Bang. Abang punya kitab suci, Alkitab? ya saya punya. Oke. Tunjukkan di dalam Alkitab itu perintah untuk berdoa kepada Maria. Ya, kami berdoa kepada Maria itu kami minta mohon supaya Ya, dia sebagai ayat Alkitabnya, mamanya Bang. Tuhan Yesus. Tunjukkan ayat Alkitabnya untuk berdoa kepada patungnya Maria atau patungnya Santo, Santa dan lain sebagainya. Silakan. Ya, bagi saya ya ke dalam Alkitab tidak tulis soal patung. Terima kasih. Bang. Tetapi Tidak ada. untuk Baik. untuk Karena Abang sudah menyembahkan- mengatakan tidak ada, sebentar. Ya. Bang. Karena Abang sudah mengatakan tidak ada, artinya bahwa betullah berdoa kepada patung Maria tidak ada dalam Alkitab atau bukan merupakan ajaran Alkitab. Setuju? Ya, sekarang saya tanya lagi Bang Edi. Terima kasih kalau sudah seperti itu, Bang. Terima kasih atas pengakuan Sekarang Anda. saya tanya lagi Bang Edi. Ya kan? Kalau Protestan itu lahir dari mana? Lahir dari mana? Bagaimana? Lahir daripada pengajaran Tuhan Yesus, Bang. Ya, tapi siapa yang Tuhan mendahului Yesus, Bang. Protestan? Tuhan Yesus yang tapi mengajarkan. Martin Luther yang bawa itu dari Bang. Katolik. Bang, Belajar Protestan dalam itu bentuk bukan Katolik. ajaran Martin Luther, Bang. Protestan Kalian itu itu belajar- ajaran Kalian Tuhan itu bukan Yesus. belajar Tuhan Yesus. Kalian itu belajar Martin Luther. Kalau Tuhan Yesus itu Ya sudah. mengajarkan kita itu Baik. kasih. Tunjukkan Kasih ajaran pengertian. Tuhan Yesus yang menyuruh berdoa kepada patung Maria. Silakan. Ya, bagi saya begini. Kalau saya Bang, ngomong jangan bagi dalam saya, Bang. Sebentar, bentuk- jangan bagi saya. Gini. Tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus memerintahkan, "Wahai umatku, berdoalah kamu kepada patungnya Maria." Silakan. Ya, sekarang saya tanya balik lagi kamu. Karena saya tidak mencerita, karena saya Bang, jelaskan pun jangan kamu- seperti pasti kamu Romo tidak KP, percaya. Bang. Kalau ditanya malah tanya balik, Bang. Ya, Dengarkan saya, begitu. dengarkan. Tadi Anda bertanya kepada saya, lahir dari Ya. manakah? Dia bilang, lahir dari pengajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan A, kami A. Tuhan Yesus ajarkan B, kami B. Tuhan Yesus tidak pernah suruh untuk berdoa kepada patung. Mau itu patungnya Santa, patung Santo, patung Maria, Patungnya bahkan bagaimana kepada... dulu Sebentar, patung tenang, Bang. itu? Tenang Menyembahkan dulu, Bang. Tenang. patung apa dulu? Tenang dulu, Bang. Tenang. Ya, saya tenang. Pernahkah Tuhan Yesus menyuruh berdoa kepada patung dirinya? Tuhan Yesus tidak menyuruh. Dan Tuhan Oke. Yesus juga tidak menyuruh Protestan untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kata siapa? Tidak, dia Jikalau hanya berdoa kepada Tuhan. Barang Allah siapa yang mencipta berkumpul, langit dan bumi. 1-2 orang berkumpul. 1-2 orang berkumpul. Ya. Abang tahu ayat tersebut? Ya, saya tahu. Nah, itu berarti Tuhan Yesus memerintahkan apa? Apa saja yang kau minta dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Betul? Nah, Betul. sekarang pertanyaan saya, adakah Tuhan Yesus memerintahkan untuk meminta, untuk berdoa kepada patung Maria, kepada patung Santa, Santo, bahkan kepada patung dirinya? Adakah pernah dikatakan begitu? Kalau saya berdoa kepada patung yang menyerupai Tuhan Yesus, gambaran Tuhan itu, apa itu salah? Baik, di mana ada perintah Tuhan Yesus boleh membuat patung yang serupa segambar dengan dirinya? Silakan. Tidakkah Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada dalam Alkitab? Iya. Tapi menyuruh Baik, iman saya balikan dulu kepercayaan kamera saya. Saya balikan dulu kamera saya biar abang saya kasih tunjuk balik. dulu gambar. Iya. Baik. Saya mau tanya sama Anda, Anda lihat yang di bawah. Iya. Apa beda yang di bawah sama yang di atas? Beda patungnya, betul? Beda. Beda patungnya. Yang di bawah patung laki-laki, betul? Yang di atas patung perempuan, betul? Iya, kamu ikut saya juga ada Oke. patung ini. Saya ada ini, Bunda Maria ini. Baik. Baik. Sekarang saya tanya kepada Ya. Anda. Ya. Menurut Anda, perbuatan yang di bawah itu, apakah itu dilarang dalam Alkitab? Saya tidak dengar suaramu. Mungkin Coba abang lihat gambar Apa? yang di bawah. Abang sudah lihat gambar yang di bawah? saya lihat. Baik. Pertanyaan saya, apakah perbuatan yang digambar di bawah itu adalah perbuatan yang dilarang dalam Alkitab? Saya begini.
Aduh, Saya kalau tidak bahas Bang, soal saya tidak Alkitab. tanya itu, Bang. Saya tidak tanya itu. Oke, Iya. gini saja. Saya tanya dulu pertanyaan Alkitab terakhir. Pertanyaan mengajarkan terakhir, Bang. kita, Bang, pertanyaan terakhir. Alkitab mengajarkan kita itu Apakah- percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu benar. Iya, bukan nyembah patung, betul? Iya. Kan kamu juga bukan Katolik tidak menyembah patung. Pertanyaan terakhir. Salah. Abang sudah baca salah Alkitab? Kamu begini, Edis. Kamu tidak Sedikit, Bang. mengerti. Sedikit dulu, Bang ya. Ya. Abang sudah baca Alkitab? Saya baca, tapi kalau saya baca dengan soal-soal Oke. otak Abang sudah Protestan sebentar. itu Pertanyaan susah. saya simpel, Bang. Abang sudah Begini, baca Edis. Alkitab dari Begini, kejadian Edis. sampai kamu, tenang, bisa tenang lawan dulu, orang tenang dulu, anak-anak Bang. Muslim. Saya kamu bahas soal selesaikan Al-Quran. dulu, Bang, Kalau pertanyaan kamu bahas saya. soal Alkitab itu kamu salah. Saya selesaikan Itu kamu dulu salah pertanyaan saya, jawab, Bang. Edis. Boleh saya selesaikan pertanyaan saya? Boleh, tapi saya Baik. tidak terima kalau setiap hari kamu bahas soal Bunda Maria atau patung. Itu kamu salah. Karena Untuk- ada orang yang berkata itu ajaran Kristen. Karena ada orang yang berkata itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya saya mau Kristen meluruskan mana fitnah dulu? itu. Kalau Kristen Protestan itu memang dia Oke, tidak mengerti. sekarang, makanya saya tanya sama aturan Anda. Keprotestan saja Saya tidak tanya sama Anda. sejelas itu. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan hal yang dipoto? Tuhan Yesus tidak mengajar. Ya sudah, terima kasih kalau tidak. Baik, ya udah, terima kasih. Iya. Kau di bawah sana. Baik, terima kasih kau sudah bilang tidak. Ya sudah selesai. Kalau tidak artinya berarti kau benar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan. Yang saya ajak berdebat, yang saya bahas adalah orang-orang yang memfitnah bahwa Tuhan Yesuslah yang mengajarkan begini. Oh, gimana orang-orang ini? Selama kamu berkata bahwa Tuhan Yesus tak pernah ajarkan berdoa kepada patung, sujud kepada patung, bahkan Maria tidak pernah mengajarkan berdoa kepada patungnya. Berboro patungnya, enggak usungnya. Kepada Maria, enggak pernah Maria bilang, kau minta kepada saya, berdoa kepada saya. Enggak ada itu. Kalau kau bisa tunjukkan ayat di dalam Alkitab Maria berkata, minta kepadaku, lompat aku dari Monas. Silakan, ya. Susah sekali ngomong sama mereka ini. Kita kasih naik ada Lendi Sitepu. Silakan Lendi Sitepu. Silakan Lendi Sitepu. Makasih Iya. Kak Win, makasih. Silakan Lendi, nyalakan dulu kamera Bang. Ya, makasih Bang Edis. Oke, Abang Kristen. Ini saya bersyukur sekali. Ya, saya Kristen Bang. Silakan Bang. Saya bersyukur semalam saya dinaikkan tapi saya nggak respon ya Bang ya. Diturunkan lagi ya Bang. Lupa Tiduran mungkin, ya, Bang. Maaf ya Bang ya semalam Silakan, ya. silakan Bang, silakan. Saya ini agak menyimpang sedikit nih Bang. Bukan lagi di fokus gambar kita. Nggak apa-apa Bang ya. Ya. Yang dulu ada waktu kaitannya Bang ya. Silakan, silakan. Ini di luar kaitan sedikit nih Bang. Tapi nggak masalah lah Bang ya. Kita keluar sedikit ya. Apa itu Bang? Nggak masalah Bang ya. Apa itu? Kemarin akhir-akhir bulan akhir-akhir 2025 kemarin kan Abang kan meyakinkan kita supaya kalau bisa nanti kalau udah ada rumah apologet kita mau buat podcast sesama kita Kristen gitu. Aku kayaknya rindu itu Bang. Ada orang-orang Kristen yang ahli Alkitab dibuat ya kalau memang nggak bisa podcast ya buat aja lah kayak pelajaran Alkitab gitu loh Bang supaya Ya. Termasuk ini kan Bang? iya Ya. termasuk juga Bang. Iya maksud saya nggak fokus sekali ngomong ke situ tapi supaya yang bibit ya Alkitabiah gitu Bang. Ya. Supaya banyak Oke, menurut Abang orang-orang Kristen apakah memahami. Oke, baik, menurut Abang apakah berdoa kepada patung, sujud menyembah begini kepada patung itu adalah pengajaran yang biblikal? Tidak Bang, saya Protestan Bang. Baik, terima kasih. Itu udah jelas. Itu sudah tidak bisa disangkal lagi, Bang. Inilah yang kita beritakan kepada orang-orang yang masih membela-bela tradisi yang gak jelas dari mana datangnya. Tradisi tersebut berasal dari luar Alkitab. Bahkan saya pastikan tradisi itu berasal dari pagan Roma.
Saya bisa pastikan itu. Kebiasaan orang-orang Roma yang suka menyembah patung-patung. Seperti itu. Lalu tradisi itu dicampurkan, dikawinkan dengan pengajaran Kristus. Padahal sebenarnya tidak mungkin pengajaran Yesus itu bercampur dengan pengajaran-pengajaran yang sedemikian rupa. Itulah maksud saya Bang Edi, supaya undang hamba-hamba Tuhan yang mumpuni, yang pendalaman pemahamannya tentang Alkitab itu mendalam, dibuatlah diskusi seperti ini Bang Edi, supaya teman-teman kita yang sering menyerang Edis itu, yang membabi buta itu, mereka juga mendapat pemahaman yang lebih dalam gitu loh Bang Edis. Dan aku sedikit kritik Bang Edis, suka apa itu, buat Bang? ini statement yang nggak istilahnya nggak dijelaskan secara lengkap gitu. Umpamanya yang sering dipreming-preming orang itu Tuhan punya Tuhan. Maksudnya dibuatkan penjelasannya lebih rinci gitu Bang Edis, supaya mereka sudah sering sebenarnya Bang. Sudah sering sebenarnya, mungkin abang tidak nonton, bahkan udah ada video-videonya itu. Saya sih bikin video, apakah Yesus bertuhan, punya Tuhan, apakah itu biblikal atau tidak. Sudah saya buatkan videonya, seperti itu. Tapi isu kita kali ini bukan itu Bang. Isu kita kali ini soal ini. Oke. Ya. Aku ngerti deh hati Bang Edis, karena ada teman-teman yang selalu menyerang Bang Edis. Nampaknya Bang Edis ini agak emosi juga dikit ini, agak melawan gitu ya. Iya, saya tadinya itu seperti tujuan didirikannya channel ini Bang. Saya mau fokus memberitakan kebenaran kepada para pemfitnah isi Alkitab seperti Abdul Somad, Donditan dan kawan-kawan. Tetapi seiring perjalanannya, seiring perjalanannya waktu, seperti Donditan gitu loh. Iya, seperti seiring perjalanannya waktu, ketika saya menjawab mereka, kan ada saja orang-orang usil begitu. Nah, orang-orang usil ini sudah saya biarkan 6 bulan lamanya Bang. 6 bulan lamanya saya biarkan mereka. Dan terus menerus, makanya saya perlu sesekali untuk menjawab mereka ini. Percayalah teman-teman, bahwa kita pun nanti akan kembali ke track kita. Tapi khusus mungkin minggu-minggu ini, kita fokus dulu ini untuk menjawab para sengkuni ini, batu-batu sandungan ini. Ya. Bahkan mereka mensupport, mereka membenarkan berdoa kepada patung, sujud kepada patung, dibenarkan. Orang-orangnya adalah siapa? Rudi Yohanes alias Rudi Iskariot. Ya, demi uang dia akan membenarkan itu. Boleh itu sembah patung Maria itu boleh. Boleh. Itu ajaran sesuai dengan Alkitab itu. Waktu dia ngomong gitu, tahu nggak dalam otaknya apa isinya? Waktu dia ngomong boleh itu sembah patung Maria itu boleh. Sambil di dalam pikiran dia mana duit itu, ayo. Itu isi kepalanya, sudah tahu saya mereka ini semua mamon. Itu jelas itu. Apalagi bom-bom, sama itu. Bom-bom karena dia tahu ya, wah ini harum-harum ini duit-duit mereka ini katanya kan. Boleh itu sembah itu patung Maria, boleh. Ketika dia ngomong seperti itu, maka akan ada topi terbang. Topi loh. Memang luar biasa memang para Itulah yang kalian lihat sekarang. Seperti itu juga sama si PC the King, mata pisau sama itu, ya kan? Didukung-dukung, boleh sembah patung Maria, boleh berdoa kepada patung Maria. Coba tanya dia, pasti dibilang boleh. Supaya apa? Supaya ada tambahan duit. Nah, itulah yang mereka lakukan. Nah, kalau saya beritakan apa yang ada dalam Alkitab. Begitu. Ketika saya memberitakan apa yang dalam Alkitab, saya tidak peduli itu. Ya, karena saya percaya bahwa kebenaran harus tetap diberitakan apapun yang terjadi. Seperti itu. Oke? Seperti itu Bang ya? Ya. Oke. Itu aja Bang Edis. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sama-sama Bang. Oke. Saya turunkan ya Bang ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Ayo silakan ya.